Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus hari ini saya tidak berbicara tentang panahan, ya. Tapi saya mau memberikan informasi tentang Stephen. Ya. Nah, jadi bukan tentang buku ini, tetapi tentang Stephen. Stephen itu apa? Stephen ini adalah peta kecerdasan, ya. Jadi untuk bisa melihat fungsi otak kita dominannya di mana, ya. Jadi metode yang digunakan pun dia punya alat, ya. Itu punya alat tersendiri. Jadi tinggal pakai sidik jari itu akan langsung terbaca kita ini orangnya feeling, intuiting, insting, ya. Jadi pembedaan itu apakah kita dominan otak kanan atau otak kiri, ya. Nah, saya sendiri setelah ikut tes, ya, akhirnya tahu kenapa kemudian selama ini terlalu banyak ide di kepala, tetapi kemudian kurang pada aplikasi. Tapi lebih banyak ke ide yang masuk, kadang bawa setir mobil mikirkan yang lain, ya. Kadang duduk terlalu banyak ide, ya. Akhirnya ide ini perlu penataan supaya aplikasinya juga dan bisa bekerja sama dengan orang yang memang kompeten di bidang itu. Nah, saya begitu habis tes akhirnya ketahuan nih, terbaca, ya. Selama ini karena saya memang bergelut di dunia panahan, pernah juga aktif di bela diri, ya. Masih aktif, masih latihan sendiri-sendiri. Nah, di panahan sendiri banyak hal yang saya coba modifikasi, ya. Saya tidak akan bisa nyaman, saya tidak akan bisa merasa tenang. Saya maunya riset, saya maunya melakukan penemuan. Begitu memanah hasil bagus pun saya masih harus tetap di kepala saya harus tetap ada yang dikoreksi, harus tetap ada yang diperbaiki. Jadi imajinasi itu, ide-ide itu selalu muncul, ya. Di panahan, baik panahan tradisional maupun panahan modern itu terlalu banyak yang kemudian saya modifikasi. Baik di panahan modern, saya memodifikasi banyak hal, ya. Dulu aktif juga di dunia otomotif, ya, khususnya bikers, utak-atik barang, bahan-bahan bekas kemudian dimodif dipasang di kendaraan. Akhirnya terbaca begitu saya tes, ternyata memang betul saya ini orangnya adalah intuiting, ya. Jadi lebih kepada penggunaan imajinasi, ide, kreativitas, ya. Nah, kemarin saya lakukan tes beserta keluarga supaya kita bisa saling paham, mengetahui potensi diri, mengetahui apa sebenarnya dominan otak kita, apa kepribadian kita, apa bakat kita, sehingga ini memudahkan komunikasi berjalan. Istri saya sendiri orangnya insting itu dia berada di garis tengah otak, jadi dia menguasai semua otak ini nih, jadi semua berfungsi, ya. Dia ada feelingnya, dia ada intuitingnya, dia ada sensingnya, ya. Jadi cuma dia tidak terlalu mendominasi, tidak ada yang mendominasi. Jadi dia merangkum semuanya, dia serba bisa, ya. Kelebihannya itu dia serba bisa melakukan berbagai hal, itu dia gampang masuk, gampang berteman sama orang. Kalau saya sendiri orang intuiting, orangnya sering boring, ya. Kadang bosan. Saya ini paling tidak bisa, orang kayak saya ini agak kurang bisa kalau berdua sama orang harus ngobrol. Saya selalu kehabisan kata-kata untuk berbicara, ya. Jadi untuk berteman sama orang itu agak susah. Tapi kalau sudah terlanjur kenal maka insya Allah bisa akrab. Tapi kalau untuk memulai berbicara, untuk memulai berdiskusi, duduk berlama-lama, kadang ada rasa kebosanan, ya. Dan itulah ternyata pribadi yang ada di diri saya, ya. Nah,
kekurangan saya juga, orang kayak saya yang tweeting ini adalah pelupa ya, gampang melupakan nama, tidak terlalu bisa mengingat nama, tetapi untuk wajah insya Allah masih bisa ingat. Jalan-jalan, saya berapa lama tinggal di Makassar, saya kadang lupa jalan ya. Di Kabupaten Sopeng ini saya tinggal sudah beberapa tahun. Kadang-kadang ada desa yang begitu ditanya ke saya desa ini tahu atau tidak, kadang-kadang lupa ini jalurnya kemana, kadang tertukar ya. Nah itu kekurangan saya. Kemudian anak saya yang pertama, dia orangnya adalah dia ini feeling ini baperan ya. Tapi kalau dari segi panduan buku ya, melihat potensinya, melihat bakatnya, ke depan dia lebih bisa menjadi seorang motivator, menjadi seorang dosen, menjadi public speaking yang baik. Dia kelebihannya di situ ya. Dia kelebihannya juga mudah akrab dengan orang. Nah, orang feeling dia tidak bisa bermain dengan benda. Ya, dia harus ngobrol sama orang. Makanya mainan-mainannya dia paling main hanya sebentar kemudian bosan, karena dia harus ketemu sama orang, dia harus interaksi, dia harus komunikasi ya. Kebalikan mungkin dengan saya yang lebih suka dengan benda, lebih kurang suka dengan komunikasi terlalu lama ya. Nah, yang saya bahas ini adalah tidak terlalu rinci ya, karena saya memang bukan ahlinya. Saya hanya sekedar menyampaikan apa yang saya rasa, apa yang saya tahu, apa yang diinformasikan ke saya ketika saya melakukan tes Stephen ya. Fungsinya ini juga enaknya kalau kita ngetes sekeluarga, kita tes ke anak-anak kita, sehingga kita bisa mengarahkan anak kita ini dia jalur bakatnya di mana, dominan otaknya bekerja yang mana ya, sehingga kita tidak perlu pusing menjadi orang tua bahwa anak kita misalnya kurang di bahasa, begitu dia sekolah jangan dipaksakan ya. Dia misalnya kurang di matematika, kurang di perhitungan, maka kita lihat potensi kelebihannya. Nah, Stephen ini membantu untuk itu. Kalau kita sudah mengetahui potensi anak ini otaknya di mana, kinerja otaknya di mana, sehingga kita bisa mengarahkan lebih baik ya. Kita bisa mengarahkan sesuai dengan jalur pemikirannya, jalur yang tepat ya. Maka teman-teman, kemarin saya tes ini dengan tes di kampus Juara ya. Jadi kampus Juara ini ada ya, nanti kita bagi linknya, kita akan tulis di bawah sini, teman-teman bisa dilihat di sini link kampus Juara, nomor WA-nya kalau mau tes, kalau mau diskusi, mau tahu lebih banyak tentang Stephen ini seperti apa, cek dan hubungi nomor di bawah ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lakukan tes supaya Anda bisa lebih tahu, karena kalau saya hanya berbicara Anda tidak bisa merasakan, itu kurang afdal ya. Jadi silahkan rasakan manfaatnya seperti apa. Yang jelas ini fungsinya sangat baik bagi kita. Oke teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.